Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisar Ayu Ardia, NIM 0103520095. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan pembelajaran matematika menggunakan model PBL pada materi bangun ruang siswa kelas 6. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Apakah kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Ya, tentunya sudah siap ya. Nah, tahukah kalian bahwa bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau begitu, kira-kira kalian tahu tidak contoh-contoh bangun ruang yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Coba sebutkan siapa yang bisa? Iya, coba Mawar sebutkan apa saja contoh bangun ruang yang kita temui di kehidupan sehari-hari? Iya, betul sekali, ada tenda, kemudian ada kaleng susu, bola, almari, dan topi petani juga bisa ya, dan masih banyak benda-benda lainnya. Nah, setelah kita mengetahui contoh bangun ruang, Ibu punya permasalahan yang harus kalian pecahkan. Nah, di sini permasalahannya adalah nih, coba kalian lihat, Ibu punya contoh bangun-bangun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu punya dua contoh. Yang pertama adalah toples, kemudian ada kotak kado. Nah, di sini coba kalian lihat, benda ini berbentuk apa ya kira-kira? Iya, siapa yang bisa? Iya, ini bentuknya adalah tabung. Dia mempunyai tutup dan juga alas yang berbentuk lingkaran. Nah, kemudian kalau benda seperti ini itu ciri-cirinya alas dan juga atapnya itu luasnya sama ya, dan dia berbentuk lingkaran, maka benda ini disebut tabung. Kemudian satu lagi, ada seperti ini, kotak. Nah, ini berbentuk persegi panjang dan memiliki ruang. Ini disebut, iya, ini adalah balok. Nah, dari contoh-contoh bangun tersebut, Ibu punya permasalahan, yaitu kalian harus menyebutkan macam-macam bangun ruang tersebut dan beserta contohnya dan juga ciri-cirinya. Kemudian yang kedua yaitu bangun ruang tersebut pastinya memiliki volume. Nah, kita akan memecahkan bagaimana rumus volume dari masing-masing bangun ruang tersebut. Nah, silahkan kalian diskusikan permasalahan ini bersama-sama dengan kelompok kalian. Nah, untuk memecahkan permasalahan yang tadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalian bisa mengingat atau mencari-cari di lingkungan sekitar kalian apa saja benda-benda yang termasuk dalam bangun ruang yang akan kita pelajari, yaitu limas, prisma, tabung, kemudian kerucut, dan juga bola. Yang benda-benda yang masuk dalam kategori bangun ruang tersebut bisa kalian tuliskan di situ. Apakah ada kesulitan, anak-anak? Nah, kemudian setelah itu kalian akan Ibu berikan lembar kerja. Masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Nah, dari lembar kerja tersebut kalian bisa tuliskan permasalahan yang pertama tadi tentang mengidentifikasi bangun-bangun ruang yang ada di sekitar kita beserta contohnya. Dan kemudian yang kedua, kalian juga bisa tuliskan rumus dari masing-masing bangun ruang tersebut. Ini lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 akan mendapatkan satu lembar kerja. Silahkan kalian berdiskusi.
Nah, bagaimana hasil diskusi kalian anak-anak? Apakah ada kesulitan dari masing-masing kelompok? Bisa ya? Oke, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kita pada pagi hari ini dan Ibu akan mempersilahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kita mulai dari kelompok yang pertama, kemudian disusul kelompok kedua, dan seterusnya. Silakan kelompok pertama perwakilannya, Mas Radit bisa maju ke depan. Setelah kita mempresentasikan hasil diskusi masing-masing dari setiap kelompok, sekarang kita sudah mengetahui dan lebih memahami apa saja macam-macam bangun ruang dan contoh-contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah diskusi kita pagi hari ini, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan. Yang pertama yaitu tentang volume prisma. Adapun bangun prisma merupakan bangun kubus yang dibagi menjadi dua. Ya, berarti untuk mencari volume prisma adalah setengah dari volume kubus. Ketika sebuah kubus dibagi menjadi dua, maka dia akan membentuk dua buah prisma. Nah, untuk mencari volume dari prisma tersebut, maka caranya adalah setengah dari volume kubus. Jika volume kubus adalah ABCD dikalikan tingginya, maka untuk mencari volume prisma adalah setengah dari luas ABCD dikali tinggi. Yang akan kita dapatkan bahwa volume prisma yang berbentuk segitiga yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, yang kedua yaitu volume tabung. Untuk mencari volume tabung, kita dapat gunakan cara membagi tabung tersebut menjadi bagian yang kecil dengan bagian yang sama besar. Kemudian masing-masing bagian kita susun secara sejajar dan bagian tersebut akan membentuk sebuah bangun yang kita sebut balok. Jadi untuk mencari volume tabung, yaitu volume tabung sama dengan volume dari balok. Nah, adapun volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga tinggi tabung kita artikan dengan tinggi balok, kemudian lebar dari tabung sama dengan R atau jari-jari dari tabung tersebut, sehingga kita dapatkan rumus volume tabung adalah PR kuadrat dikali tinggi. Kemudian bangun yang ketiga yaitu limas. Untuk mencari volume limas yaitu dengan cara ketika kita menuangkan satu limas ke dalam satu buah balok, maka balok tersebut akan terisi volume limas sebanyak 3 kali. Nah, itu artinya bahwa volume limas adalah sepertiga dari luas balok tersebut. Sehingga kita dapatkan rumus bahwa volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Bahwa luas alas dikali tinggi itu merupakan volume balok. Jadi volume limas adalah sepertiga luas alas dikali tingginya. Kemudian yang keempat yaitu kita akan mencari atau mengidentifikasi dari volume kerucut. Sama dengan halnya limas, kerucut juga sama cara mencari volumenya, yaitu ketika kita tuangkan isi kerucut ke dalam tabung, maka tabung tersebut akan terisi penuh 3 dari isi kerucut, 3 kali isi kerucut. Sehingga kita dapatkan rumus volume kerucut yaitu sepertiga dari volume tabung. Bahwa volume tabung adalah PR kuadrat dikali T, maka volume kerucut adalah sepertiga kali PR kuadrat dikalikan tingginya. Kemudian yang terakhir, kita akan mengidentifikasi tentang volume bola. Untuk mencari volume kerucut dapat kita lakukan cara bola yang utuh kita bagi menjadi 2, maka akan membentuk setengah bola yang ada 2, setengah bola. Nah, setengah bola ini kita akan isikan
dari isi kerucut ini, ketika kita isi dengan isi kerucut, maka setengah bola tersebut akan terisi penuh volume kerucut sebanyak 2 kali isian. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa volume setengah bola adalah sama dengan 2 kali volume kerucut. Nah, adapun volume kerucut sudah kita ketahui, sepertiga pi r kuadrat dikalikan tingginya. Maka untuk volume setengah bola berarti 2 dikalikan sepertiga pi r kuadrat dikali tinggi. Nah, itu untuk setengah bola. Bagaimana untuk volume bola? Berarti 2 kali dari volume setengah bola tersebut. Nah, maka kita dapatkan rumus 2 kali 2/3 pi r pangkat 3 yang akhirnya kita turunkan menjadi volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. Nah, demikian. Apakah anak-anak sudah paham tentang macam-macam bangun ruang beserta ciri-ciri dan juga volumenya? Ya, baik. Demikian bahwa pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam bangun ruang, yaitu yang pertama bangun prisma, kemudian 5 segitiga, tabung, kemudian kerucut dan juga bola. Dari kelima bangun ruang tersebut kita sudah mengidentifikasi ciri-ciri dan juga volumenya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.